Ketika kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah, maka saat itu kita akan masuk kepada jati diri yang kedua, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, doif. Cemana kita mau jadi sombong, cemana kita mau menjadi lantang, cemana kita mau menjadi orang yang sangat menghina orang lain, sedangkan kita sendiri adalah makhluk yang hina. Tapi kehinaan itu Allah angkat derajatnya menjadi manusia yang mulia. Bahkan kemuliaan itu tidak Allah batasi. Apakah dia orang kaya, orang berkuasa, hajinya dah berkali-kali, umrohnya ribuan kali? Tidak. Bahkan bisa jadi baru sekali dia haji, baru 2 kali dia umrohnya, dia bisa menjadi mulia. Bahkan mungkin dia tidak punya apa-apa, dia bahkan bisa jadi mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Di mana letak keadilan Allah itu? Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ilahi anta maqsudi ridaka matlubi hadini muhibbatika muhammadaka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Ali Imran fi ayati 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakah wa hudal lil alamin. Wa qala Allah ta'ala aidan fi suratil Ikhra. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ila akhir ayat. Illa fi afatina bi kulli madara saqatahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jemaah ba'da salat Isya, jemaah yang dicintai Allah dan Rasulnya, jemaah yang senantiasa memanfaatkan alam semesta, makrokosmos
sebagai ruang dan wadah kontemplasi, renungan dan introspeksi diri untuk menjadi hamba Allah yang sejati dalam mewujudkan berkehidupan di muka bumi ini dengan hati dan perasaan yang suci, juga akal pikiran yang mumpuni. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini yang diberkati Allah. Allah sambut kita tadi ke Pama Semelir, Taman Wisata Syariah, dengan rahmat yang penuh curah. Tiada menyangka malam ini penuh dengan berkah. Seakan bukit dan pegunungan juga pepohonan di alam semesta Allah di Pamah Semelir ini turut menyambut kehadiran kita untuk berkontribusi di Taman Wisata Syariah Pamah Semelir, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang penuh berkah. Semoga kita juga diridai Allah di bulan Rajab, Syahrullah, di bulan Rajab, Syahrul Maghfirah, bulan Allah dan bulan ampunan, yang kita berharap alam semesta, pegunungan, pepohonan, perbukitan di Pamah Semelir berketepatan di tempat Taman Wisata Syariah ini. Mereka menyaksikan dengan penuh doa. Kita memohon ampunan Allah agar kita terberkati di saat memasuki bulan kita nanti, yaitu bulan Ramadan yang kita cintai. Bukan hanya haus dan lapar yang kita miliki, tapi sungguh kita penuh perhitungan diri bahwa kita hadir di muka bumi ini adalah untuk menyembah Allah yang Maha Suci. Maka inilah yang kita peroleh bersama dari kekasih Allah yang juga kita cinta, Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, seorang nabi yang tiada kesombongan dalam diri. Padahal dalam beberapa hari lagi kita peringatkan betapa dahsyatnya kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Tapi apa kata beliau? Ma'i liwa'il hamdi lal fakhar. Bersamaku bendera pujian, tapi aku tidak sombong. Inilah dia junjungan kita, hasil anbiya, penghimpun para nabi, kebanggaan Nabi Ibrahim Khalilullah. Khalil, cinta Allah, tapi masih secara person dia. Cinta itu diwujudkan manakala Nabi Ibrahim belum memperoleh anak yang didambakan, yang nanti datang Ismail alaihissalam namanya. Ketika berbincang-bincang dengan sahabat setianya Jibril alaihissalam, ketika Jibril mengatakan betapa dermawannya engkau ya Ibrahim, semua ternak kau bagikan untuk orang-orang Israeliyin. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Usahakan semua ternak nih wahai Jibril,
andaikan Allah bagikan aku anak, anakku pun akan kusembelih untuk Allah. Tanda besarnya cintaku padanya. Inilah secara person pribadi hadirlah cinta Allah pertama, Khalilullah. Tapi tidak sia-sia sebagai kakek buyut yang memberikan keteladanan sehingga hadir cicit yang luar biasa penuh keberkahan Allah sebagai kekasih Allah yang dicipta. Disebutan Nabi Muhammad dengan Habibullah, kekasih Allah secara universal. Ini nanti dikenal dalam kajian maulid dengan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ditegaskan Allah dalam surat Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat beserta seluruh langit bumi dan isinya berselawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu dengannya. Wasallimu taslima, raihlah keselamatan dengannya. Inilah dia. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mengakhiri hayatnya, saat itu hadir harapan dari kekasih kita Nabi Muhammad SAW untuk menyebutkan dengan sebutan 3 kali kalimat yang sama, ummati, ummati, ummati. Padahal bisa saja dia sebutkan yang disebut dengan Aisyah, istri yang tersayang karena Siti Khadijah telah tiada, Hasan dan Husain cucunya. Bisa juga disebutkan beliau Ali bin Abi Thalib sebagai menantu dan sebelumnya adalah sepupunya. Tapi semua disebutkan Rasulullah dengan ummati, ummati, ummati. Inilah yang dijatuhkan gelar dengan Habibullah. Terakhir, ini masih pembukaan Mas ya. Sebelum alam semesta ini ada, makhluk pertama kali yang Allah ciptakan agar dikenal Allah sebagai Tuhan, maka Allah ciptakanlah yang pertama kali makhluk dengan tangannya yang dikenal dengan Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Itu yang dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Setelah itu dari cahaya Nabi Muhammad SAW itulah baru tinggal sebutan kun bayakun, kun bayakun, kun bayakun. Kenapa ini hamba bawakan kajian ini? Agar tahu alam semesta ini yang sudah tahu sebenarnya, kita ini yang tak tahu bahwa kita ini berasal dari bahan yang berwujud dari satu wujud yang disebut dengan Nur Muhammad. Itulah tafsiran lain Ibnu Katsir menafsirkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang pertama adalah Allah bangga mempunyai makhluk yang betul-betul produk yang berkualitas. Yang kedua, malaikat beserta langit bumi dan isinya pun bangga setelah Azazil keliru di saat terakhir
angkat derajatnya ke langit menjadi imam malaikat, tapi di saat Allah hadirkan dengan qadarullah Adam sebagai manusia untuk melanjutkan pengelolaan bumi alam semesta setelah kegagalan bangsa jin. Di saat itu keributan dan perebutan, pertumpahan darah terjadi sehingga diutus Azazil sebagai komandan dari malaikat-malaikat prajuritnya. Selesailah keributan di bangsa jin saat itu, pertumpahan darah. Keberhasilan inilah yang mengangkat Azazil dari bumi ke langit dan menjadi imam. Tak sempat saya mengisahkan kisah ini, lain waktulah kita kupas, dan nanti kita fokus pada kajian yang lain. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, disinilah kajian yang dikembalikan, bahwa kupasan yang kita curahkan di saat itulah datang sombong dan cemburu dan sombong. Ini tak bisa dipisahkan nih. Maka di saat itulah ketika disuruh bersujud, satu yang tak hendak sujud, illa iblis. Maka disitulah Azazil, bangsa jin yang sangat patuh dan taat kepada Allah, tapi ketika mendengar Adam diciptakan, dinyatakan akan menjadi pemimpin di muka bumi, maka ia pun cemburu, maka ia tak mau bersujud karena ia tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Sombong dia, berawal dari cemburu, lalu kaji-kaji kelebihan diri. Maka disitulah Azazil menjadi iblis. Kenapa ini kita angkat? Agar ibu dan bapak, terutama saya, tahu musuh kita itu siapa. Musuh kita itu dulu tuh orang yang taat, kalau kita bahasakan orang lah, hamba Allah yang taat. Jadi jangan kaget kalau dia ngerti tentang ketaatan, tapi tak sanggup dia ketika masuk dalam kajian keikhlasan. Inilah yang nanti menghadirkan dengan sebutan cinta atas nama cinta. Itu dia kajiannya. Cinta inilah yang nanti kita akan bahas. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi kita awali dengan surah Ali Imran ayat 96. Tapi sebelum kita kupas ini, mari kita bermuhasabah dulu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ya Pak, ngikut kita Ibu, nanti goirullah enggak apa-apa. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad
sallallahu la ilaha illallah. Biar menghayati, cukup bagiku Tuhanku yang Maha Agung, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya Muhammad sallallahu, tiada Tuhan selain Allah. Dua kali lagi Bu ya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dirahmati oleh Allah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguh masjid pertama kali yang Allah letakkan di muka bumi ini adalah Bakkah, yang payahnya orang Arab membilang Bakkah menjadi Makkah, yang diberkati Allah. Kenapa diberkati Allah? Setelah Adam dan Hawa tergoda dengan godaan iblis laknatullah alaih, sehingga memakan buah kuldi, terusir mereka. Maka ketika itu terusirlah mereka ke dunia, bukan bersama Bapak Haji dan Ibu Hajah, saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, tapi berpisah jauh. Berjumpa mereka setelah 500 tahun kemudian. Tahu Ibu apa yang dilakoni 500 tahun itu? Adam dari India, Hawa di kota Mekah, bukan di Mekah, nanti jumpai di padang Arafah. 500 tahun, 500 dikali 365 hari, belum ada manusia lain kecuali Adam dan Hawa. Mereka dihukum oleh Allah dalam perpisahan 500 tahun, sehingga akhirnya mereka berjumpa di padang Arafah. Arafah artinya perkenalan kembali, perjumpaan, sehingga waktu itu ketika mereka berjumpa, maka datanglah doa, Rabbana dzalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kau belum mengampuni
dosa-dosa kami karena menzalimi diri kami. La tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan kau tidak menyayangi kami. Sungguh sayangilah kami, bila kau tak menyayangi kami benar-benar dalam keadaan merugi. Nanti kita akan kupas Bapak dan Ibu haji dan hajjah yang dirahmati oleh Allah saudari sekalian rahimakumullah. Di mana penzoliman itu nanti kita bahas. Biasanya udah kayak gini. Di mana penzoliman itu nanti kita kupas setelah pariwara berikut ini. Haus juga berupanya. Pak Haji tadi keluar ngambil air minum. Tapi syukur dingin pama semelir nih, kok tidak terasa kali kering batang air. Ya, Ustaz ini udah enak-enak, orang lagi terharu, lucu pula banting, hilang apa. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, nanti kita akan membahas setelah ini, di mana penzoliman sejati itu. Ketika akal tak kita fungsikan dalam diri. Tapi sebelumnya kita akan tahu apa yang disebut dengan bakah. Bakah itu sampai orang Arab payah nyebut bakah menjadi Makkah. Asal kata bakaya beki bakian wa mabakayan fa wa bakiyun wa dzaka mabakiyun bakatun bakatun mabakatun. Mabekah. Mabekah panjangannya makanul buka. Buka itu masdar asal kalimah dari fi'ilnya baka, ya beki fi'il mudhari'nya. Baka artinya menangis. Jadi dunia ini tempat menangis. Tangisan itu ada dua, lahiri, batini. Batini itulah sadar diri. Lahiri kadang tak bisa ditahan lagi, air mata pun bergelimang di pipi. Bolehnya kita sholat itu menangis, Ustaz? Boleh. Siapa kita nahan makhluk Allah dalam diri ini yang namanya air mata? Air mata itu adalah hasil dari arsullah, air Allah. Masya Allah, datang juga air itu di bawah Pak Haji Abu. Emang pas sekali cerita air nih ya kan. Memang sudah cerita air tuh. Tadi mau buat tadi kata Pak Haji tadi. Lupa saya karena tadi udah hajan, lupa ngocokkan tadi madu tadi. Kalau tidak itu mau saya bawa tadi. Jauh kali lah bidadari awak di sana. Kalau tidak dia yang buka. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji, Bu Haji izin ya. Kalau saya sudah lepas dahaga, lepas juga dahaga itu. Alhamdulillah. Sampai mana tadi Pak Haji? Air mata. Ya, tiada yang bisa menahan air itu keluar turun dari pipi, tidak. Gimana cara kita untuk mencapai ke situ? Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah kamu urusan akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Saat kita berdiri tadi Bunda Haja, tak tahu kita apakah nyampe ruku nanti. Saat kita ruku tadi ke Haja, apakah sampai kita nanti dalam iktidal? Saat iktidal kita tadi Bang Haji, apakah nyampe kita di sujud nanti? Saat sujud nanti apakah kita nyampe di antara dua sujud? Itu yang pikiran kita membuatkan kita ingat dosa kita. Inilah yang membuat air mata tuh Bang susah ditahan. Siapa kita? Kita bukan Allah. Dia itu makhluk Allah yang bersemayam dalam diri kita. Maka disinilah yang menempatkan kaji bahwa bumi ini tempat kita menangis. Kaji batinnya tidak sombong. Inilah
Makanya pertemuan pertama buyut, nenek buyut dan kakek buyut kita Arafah. Al-hajju huwal Arafah. Haji itu di padang Arafah. Makanya masa kami tahun 2003 dulu Pak Haji, itu dibawa, itu ada berapa ambulan itu membawa itu sampai mereka ke sana. Itu ada yang nggak sadar, itu tetap dibawa, ruhnya sadar, jasadnya nggak bangun, dibawa itu agar apa? Dapat hajinya. Ada juga yang hilang, udah selesai haji baru jumpa entah dari mana datangnya. Itu lain lagi ceritanya, ada masing-masing udah. Ya, itu tahun 2003 itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah yang pertama harus kita pahami. Dunia itu tempat apa? Tempat menangis. Maka tangisan inilah yang dikembalikan. Ini cerita ruh nanti beda. Karena Adam itu tadi kan di saat itu dalam posisi dengan tangan Allah juga berikutnya. Makanya nanti ada bapak ruh, bapak manusia, bapak nabi. Kalau bapak ruh, bapak alam ini dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya manusia adalah Adam alaihissalam. Bapaknya Nabi adalah Ibrahim alaihissalam. Siapa anaknya? Ishak alaihissalam. Yang abang si Ishak tadi adalah Ismail alaihissalam. Ismail berada di kawasan Arab Saudi, sedangkan Ishak berada di Israeli. Jadi disitulah nanti pulang kepada Bakkah. Ibnu Abbas, ya, anaknya paman Nabi Muhammad alias sepupunya Nabi Muhammad SAW, menyatakan jarak dari Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Itu dia. Tapi kemana arahnya? Bahwa bumi ini tempat sujud. Kemana kupasannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku, kata Allah. Inilah yang hamba kata tadi, bahwa bagian dari kita menzolimi diri kita adalah lupa kita. Ngapain Allah ciptakan kita di muka bumi ini? Hamba Allah, bersujud kita pada Allah, menyembah Allah. Makanya ruh itu nanti ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ketika sebelum ditiupkan di 4 bulan dalam kandungan ibunya yang lagi hamil, mengandung dirinya, itu sebelumnya ruh-ruh itu semua dikumpulkan di lauh mahfuz. Apakah itu ruh bangsa jin, apakah ruh bangsa manusia, semua itu bergabung semuanya itu tadi menempatkan kaji untuk teken kontrak. Apa yang diteken tadi? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf ayat 172. Apakah aku ini Tuhanmu? Berkatalah para ruh, benar ya Allah, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Tidak ada. Jadi jangan kaget Bu Ajah dan Pak Haji, saudara-saudari sekalian dirahmati Allah yang kita cintai. Bila ada mu'alaf itu muncul dari mana Ustaz? Karena ruhnya dulu sebelum masuk ke dalam kandungan ibunya itu sudah mengakui Allah itu Tuhan. Di mana syarat-syarat mu'alaf itu masuk?
Kenapa kok bisa ada alat mereka bisa masuk? Karena di saat mereka belum jumpa dengan badannya, di dalam kandungan bundanya, mereka itu memang sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Alhamdulillah, memang rezeki ini sedap kali. Tambah lagi air surga tuh. Masya Allah. Makasih ya Kak. Barakallah lagi wa fiki insyaallah. Amin. Memang Pak Haji ini sedap kali. Kalau udah Pak Haji megang gini ngantar, udah air madu, betul madu, datang air madu. Alhamdulillah. Dek, adik kalau udah abang minum, adik sama minumnya itu ya. Enggak. Jadi permasalahan yang muncul itu karena semua tuh nggak ada selain menauhidkan Allah, mengesahkan Allah, Bun. Nggak ada yang lain-lain, Bun. Pak Haji, tapi ketika 9 bulan 10 hari kemudian fa'abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi ayusallimi. Orang tuanya lah membuat dia Yahudi, Majusi, dan Nasrani, bahkan Muslim. Itulah yang nanti. Tapi ketika perjalanan nanti datang, maka disitulah nanti dia baru mulai muncul. Makanya Allah kasihkan dalam surah Al-Alaq ayat pertama, 5 ayat yang diturunkan Allah pertama kali. Di ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang diciptakan. Kok nggak dibuat Allah ya Ustaz? Iqra bismillahilladzi khalaq. Ini bukan saya buat-buat ayat, Bu, nggak boleh. Cuman kan saya mengikutkan nalar kita biar kita enak memahaminya. Kenapa tak dibuat Allah bismillahilladzi khalaq? Kok dibuat bismi rabbikal ladzi khalaq? Begitulah Allah bertanggung jawab sebagai pencipta bagi jin dan terutama manusia yang semua pasti mempunyai Tuhan yang dipertuhankannya. Maka mereka disuruh oleh Allah, bacalah dengan nama Tuhan kalian masing-masing siapa yang menciptakan alam semesta ini. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Muncullah pertanyaan, betulnya Tuhanku itu yang ciptakan nih? Tak mungkin. Keluarlah dia. Itulah yang selalu pengembaraan yang dilakukan seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik Ibu, Bapak, ini kalau sejarah diikuti gawat nih, 2 jam nggak selesai. Ya. Masuk kita kepada kaji, ternyata Mekah itu artinya maksudnya Mabekah karena payah lidah orang Arab, banyak dihilangkan, disabdukan kanya jadi Makkah. Padahal aslinya Mabekah, makanul Bakkah, tempat menangis. Tapi payah lidah orang Arab maka menjadi Makkah. Jadi inilah yang nanti penempatan. Ternyata kita menzolimi diri kita di mana? Di saat kita lupa bahwa kita sudah teken kontrak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diciptakan untuk menyembah Allah. Inilah kajian kita malam hari ini, mengenal diri. Besok insya Allah habis subuh mengenal Allah. Kita masuk kaji man aropa nafsahu pakot aropa robbah. Barang siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Tempat kita dah tahu dunia ini apa, rupanya tempat menangis. Bukan pala ibu menangis terus jumpa orang menangis enggak. Artinya haru kita, tunduk kita, rendah hati kita, sehingga kita sadar kita semua berjalan di muka bumi ini adalah menyembah Allah, hingga akhirnya kita menjadi dewasa. Kalau udah dewasa, cerdas.
dewasa hatinya, cerdas akalnya. Maka masuk kepada kupasan, siapa kita ini? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau vonis kami bila kami lupa dan salah. Tetap bimbing kita, dibimbing Allah kita. Ketika kita sadari kita tidak luput dari lupa dan salah, maka kita susah untuk menyalahkan orang. Dan kita susah untuk mengatakan orang pelupa. Karena sungguh kita sendiri sebenarnya adalah makhluk lupa. Itu dia ya. Bun, itu kajiannya. Ketika kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah, maka saat itu kita akan masuk kepada jati diri yang kedua. Bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Doif. Cemana kita mau jadi sombong. Cemana kita mau menjadi lantang. Cemana kita mau menjadi orang yang sangat menghina orang lain. Sedangkan kita sendiri adalah makhluk yang hina. Tapi kehinaan itu Allah angkat derajatnya. Menjadi manusia yang mulia. Bahkan kemuliaan itu tidak Allah batasi. Apakah dia orang kaya, orang berkuasa, hajinya dah berkali-kali, umrohnya ribuan kali? Tidak. Bahkan bisa jadi baru sekali dia haji, baru 2 kali dia umrohnya, dia bisa menjadi mulia. Bahkan mungkin dia tidak punya apa-apa, dia bahkan bisa jadi mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Di mana letak keadilan Allah itu? Di mana lagi kalau bukan di nyawa dan napas yang adil Allah bagi. Gimana kisahnya ini nanti? Kapan-kapan lah dipanggil lagi. Nanti tak kemana-mana kajiannya, Bu, nggak fokus kita kepada kajian. Yang kedua, yang ketiga, barulah sadar kita bagaimana menanggulangi lupa nih Pak Haji, bagaimana menanggulangi salah nih Bu Ajah, bagaimana menanggulangi lemah ini kita tadi. Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan kecuali Dialah yang Maha Mengasih lagi Maha Penyayang. Dia yang ngasih tuh, bukan yang lain. Dia yang nyayangi tuh, bukan yang lain. Maka inilah kaji kita yang membuat kita sadar untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Apa aja tadi, Bu? Sadarilah Bapak bahwa kita makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah. Maka untuk menghilangkan lupa ini, afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir itu kan ingat, maka pupuslah lupa. Saat lupa, kita lupa bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya, tapi kita tuhankan harta dan tahta. Lihat Los Angeles. Sampai sekarang ini belum tuntas. Kena lagi kemarin university terbesar di Amerika, Brooklyn University. Ini nggak tahu lagi, bukan kita doa. Tidak. La haula wa la quwata illa billah. Maka dalam hal ini, inilah kaji kita tentang mengenal diri,
sederhana, mudah-mudahan dapat kita resapi bersama. Jadi kesimpulannya adalah, apa dunia ini Ustadz? Satu, tempat menangis alias tempat kita untuk bertobat kepada Allah. Dua, bagaimana kita biar bisa menangis dan bertobat, rendah hati kita dalam menghadapi dunia ini. Sadarlah kita makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah. Tiga, ingatlah dengan kelupaan dan kesalahan itu membuat kita sebagai makhluk yang lemah. Ngapa kita katakan kita makhluk yang kuat? Membuat kita sombong seperti iblis. Maka ketika kita sadar kita lemah, kemana kita biar jadi kuat? Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Bukan bergantung dengan harta, bukan bergantung dengan tahta. Inilah yang membuat kita menjadi bangga di saat diri ini sadar bahwa hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesailah kaji diri. Besok pagi kita masuk kaji Allah yang Maha Suci. Bagaimanakah kisahnya? Kita tunggu besok subuh nanti. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Renungan ini dapat menjadikan senyuman indah. Masya Allah, tabarakallah. Dari mulai akar, batang, daun, cabang, buah, semua pepohonan yang di bukit-bukit Pemasmilir berselawat dan bermohon berdoa kepada kita yang di Taman Wisata Syariah ini selalu diberkati dan dilindungi Allah serta diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Amin ya rabbal alamin. Kembali Allah panggilkan kita ke tanah suci Mekah lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Pada Allah menampun pada sekalian Bapak dan Ibu sekalian, minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.